saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara sekalian hari ini untuk memastikan bahwa hidup kita ini tidak bisa hanya setengah atau seperempat atau 3/4 disertai oleh Tuhan. Kita harus disertai dengan kepenuhan daripada Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Tolong seluruh jemaat supaya semuanya mau mengalami kepenuhan penyertaan Tuhan, kepenuhan pimpinan Tuhan dalam hidup mereka dan juga hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ketiga. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Demikian kata firman Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Amin. Sudah pemirsa, di sini kita bertemu dengan 3 pribadi Allah. Ada Yesus yang dibaptis, ada Roh Kudus yang turun ke atasnya, dan kemudian ada suara Allah Bapa di surga. Itu sebabnya tadi saya memulai dengan mengatakan kepada kita, tidak cukup kita hanya mengatakan saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kita harus ingat, karya apa yang nomor 1 dari Allah Bapa? Ialah yang menciptakan manusia, memberi nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Dan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan bahwa siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Allah Bapa menciptakan engkau menjadi manusia yang baru, supaya engkau bisa hidup berkenan kepada Tuhan dan hidupmu bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Saya menggunakan istilah, pernah saya buat itu dalam tema gereja kami, yaitu bertumbuh lebih dalam, berakar lebih dalam, dan bertumbuh lebih tinggi dan berbuah lebih lebat. Tidak ada cara lain. Kalau saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, maka saudara akan mengalami kehidupan seperti itu. Dengar baik apa yang saya katakan. Engkau tidak diciptakan menjadi bonsai, di mana engkau tetap kerdil seperti itu. Tidak bisa. Kita diciptakan, Alkitab katakan, seperti pohon zaitun yang bertumbuh lebih tinggi, berakar lebih dalam, dan berbuah lebih lebat, berguna untuk sesama. Itu tujuan Tuhan menciptakan hidup kita. Jadi jangan pernah keliru dalam hal ini. Kemudian apa? Kepenuhan Tuhan juga nampak. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus itu dibaptis, kata firman Tuhan, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu sudah layak menjadi apa? Menjadi contoh untuk kita semua, mengikuti rencana Allah. Ketika Yohanes Pembaptis tidak membaptis dia, Yesus katakan, baptislah saya. Oleh karena apa? Supaya saya mengenapkan semua rencana Allah. Di dalam dia kita diampuni dosa kita. Kita dibebaskan dari kutuk, dilepaskan dari belenggu kuasa kegelapan. Itu yang dilambangkan dengan baptisan Yesus. Kemudian Roh Kudus turun. Ingat, Roh Kudus disebut sebagai apa? Roh penolong. Parakletos itu, saudara ingat, kata parakletos itu dua kata yang disambung. Para sama dengan paralel. Saudara masih ingat? Paralel. Artinya apa? Roh Kudus itu datang ke dalam dunia ini untuk menolong kita semua, supaya kita apa? Supaya kita didampingi oleh Roh Kudus. Dia mendampingi hidup kita. Mengapa? Kita berhadapan dengan kuasa kegelapan di dunia ini, roh jahat. Tetapi Alkitab kita mengatakan apa? 1 Yohanes 4 ayat 4, jangan pernah lupa. Roh Kudus yang dalam kita, Roh Kudus yang mendampingi kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita itu lebih besar dari semua roh yang dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus ada dalam hati saudara sekalian, ada dalam hati saya, maka kita akan punya roh pemenang. Amin. Luar biasa. Kita didampingi oleh Roh Kudus supaya kita bisa hidup berkemenangan setiap hari. Karena roh itu lebih besar daripada semua roh yang dalam dunia ini. Yang ketiga ialah apa? Tadi saya sudah mulai dengan Allah Bapa. Yang ketiga sekarang kita sebut Allah Bapa yang berfirman. Memang kita harus hidup dari firman Allah. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, sesudah dia dibaptis ini, apa saudara sekalian? Kata firman Tuhan, iblis mencobanya dengan apa? Kamu kelapar kan? Sekarang ciptakan batu itu menjadi roti. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi kita hidup dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Di sini kata firman Tuhan dalam ayat 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kita harus hidup dengan makanan rohani, yaitu firman Allah ini tiap-tiap hari. Kalau saudara sekalian biasa makan 3 kali sehari, maka engkau juga perlu membaca Alkitabmu setidak-tidaknya 3 kali sehari. Kalau sudah mengikuti renungan yang saya buat, makanan bergizi hari ini yang tertulis, di bagian bawahnya ditulis di situ ayat firman Tuhan yang harus saudara renungkan setiap hari.
itu ada 4 halaman, bukan 4 pasal loh, 4 halaman. Kalau sudah membacanya dengan tekun, maka sudah akan habis baca Kejadian sampai dengan Wahyu 1 kali 1 tahun. Jangan berhenti saja sampai di situ. Tahun berikutnya baca lagi, tahun berikutnya baca lagi. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan, kalau sudah mau mengalami kepenuhan Tuhan, sudah perlu Yesus nomor 1. Sudah perlu didampingi Roh Kudus. Dan yang ketiga, engkau perlu hidup dengan firman Allah. Itu yang membuat engkau bisa hidup sehat secara jasmani dan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk contoh dari Tuhan, bagaimana kami dapat hidup dalam kepenuhan Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu, sampai akhir perjalanan kami. Kami dapat menjadi pemenang oleh karena Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang lebih besar daripada semua roh dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Lempangkan jalan kami, ratakan jalan kami ke depan, berjalan bersama dengan Engkau, Allah Tritunggal yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila sudah menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.